Oke guys, balik lagi sama gua, Harvin Santoso, dan gua tahu banget banyak dari kalian yang nanya gak bahas sepatu lagi bang gitu ya. Gua seneng banget sebenarnya kalau kalian nanya gitu, dan gua semakin bersemangat dalam membahas sepatu. Tetapi kalian perlu tahu ya, kalau misalnya yang kalian harapin itu adalah edukasi mengenai fake education dan lain-lain, sebelumnya gue udah pernah bilang berkali-kali sama kalian melalui video-video gue yang terdahulu, bahwa untuk melakukan hal-hal seperti itu diperlukan persiapan yang sangat matang, dan juga apa ya, kayak kita tuh harus memikirkan resiko gitu. Gue pernah bikin video edukasi soal betapa bahayanya barang-barang fake itu, tetapi malah dipakai sama toko-toko yang tidak bertanggung jawab di Tokopedia. Gue inget banget, dan alhamdulillahnya Tokopedia sudah memberikan ketegasan ya untuk barang-barang seperti itu, untuk menjual barang-barang seperti itu. Tetapi ya saat itu menjadi konsumsi publik, dalam artian video-video gue itu dipakai tuh di halaman tokonya mereka di Tokopedia sebagai sebagai apa ya, malah katanya tuh sebagai ya berarti kan kalau dipajang begitu, dia menginginkan itu menjadi sebagai ininya mereka tuh, kayak kekuatan mereka gitu kan, kayak plusnya mereka gitu. Nah, gue tuh jadi sedih gitu ya, karena gue bikin video itu biar kita aware dan kita mengurungkan niat untuk membeli apa namanya, produk fake. Walaupun gue nggak ada masalah dengan orang-orang yang menggunakannya. Dan juga yang paling penting adalah kita awas, kita hati-hati di saat ada penjual atau reseller produk hype itu menjajakan barang yang kita juga tidak bisa COD atau gimana, dan kita tidak punya ilmunya ya. Kita COD pun kalau nggak punya ilmunya sama aja bohong gitu kan, sama aja kita kayak bunuh diri gitu. Jadi ya susah memang di Indonesia ini ya. Kita berharapnya demikian, tapi di nilainya demikian. Jadi gue nggak bilang gue nggak akan bikin lagi, tetapi kalaupun gue bikin lagi harus dengan kesadaran penuh, ketelitian, kedewasaan juga, dan juga yang paling penting adalah apakah gue bisa terima resikonya seperti itu ya. Resikonya banyak, nggak cuma itu doang, tapi yang bisa gue sebutin, yang bisa gue bilang itu cuma itu doang. Oke, sekarang kita membahas, mungkin di thumbnail dan di judul gue udah taruh ya, sepatu Jordan gitu. Lu bertanya-tanya nggak sih, kayak kenapa sih orang-orang tuh sneakerheads gitu ya? Sneakerheads tuh artinya adalah orang-orang yang suka sneakers, yang gila sneakers gitu ya. Itu kayak pasti tuh, pertama nggak mungkin nggak tahu Jordan. Kedua, mereka mungkin pastilah, gue bisa bilang pasti, kepastiannya tuh 90% kayaknya punya tuh paling nggak satu lah di koleksinya, yaitu sepatu Nike Air Jordan gitu. Jadi kita akan ngobrolin itu karena ini menarik, dan moga-moga bisa menjadi pelajaran buat kita nih, yang gue tahu banget apa namanya, teman-teman semua yang generasi Z, generasi Alpha, mungkin pengen banget nih punya brand sendiri gitu kan, produk sendiri. Gue tahu banget pasti banyak dari kalian pengen seperti itu, karena males kan kalian kerja. Maksud gue males ini konotasi nggak negatif ya, tetapi kayak gue kerja di lingkaran corporation gitu ya, gue nggak akan jadi apa-apa juga segala macem. Kalaupun jadi apa-apa harus melalui hal-hal tertentu, jadi mending gue bikin usaha sendiri. That's good gitu ya, itu sesuatu hal yang baik gitu ya, dan gue dukung. Sehingga ya gue mau sharing ini nih, dan ini berdasarkan penelitian gue. Dan gue perlu ingetin, di sini nggak ada data ya, nggak ada data, tetapi di sini gue bikin rangkumannya juga biar gue ngomongin nggak ngalor ngidul. Oke, jadi kita bahas di sini setidaknya ada 2 poin sebenarnya, yaitu dari branding dan value. Tapi pertama kita bahas dari brandingnya dulu ya. Nah, sepatu Nike Air Jordan itu bisa gue bilang merupakan brand sepatu yang melekat lah pasti ya dengan sosok Michael Jordan gitu loh, sebagai mastermind di balik sepatu itu. Walaupun penuh dengan campur tangan Nike, tetapi tetap ikonnya, mastermindnya itu adalah Michael Jordan. Kita harus akuin itu. Nah,
Michael Jordan itu merupakan atlet basket. Ini kalau just in case ada yang nggak tahu, Michael Jordan, ini gue jelasin. Michael Jordan itu pemain basket atau atlet basket, basketball player yang legendaris, yang bermain 15 musim di National Basketball Association atau NBA di US antara tahun 1984 dan 2003. Dia berhasil memenangkan 6 kejuaraan NBA bersama Chicago Bulls yang akhirnya melekat juga tuh dari identitasnya lah ya, dari warna dan lain-lain. Nah, dengan begitu sosok Michael Jordan ini udah pasti banyak digemari para pencinta olahraga bola basket ya, dan menjadi living legend ya, karena sekarang masih hidup. Di saat bersamaan ia juga memperkenalkan sepatu Nike Air Jordan sepanjang karirnya. Jadi dia tuh kayak membuat suatu entertainment kali ya, bisa disebut ya, dari permainannya dia di Chicago Bulls di NBA. Tapi sembari dia tetap mempromosikan tipis-tipis tuh ya kan. Ada yang tipis-tipis, ada yang hard selling juga sih, tapi ya paling sering di hari-harinya dia itu tipis-tipis tuh. Dia kayak pakai itu sepatu di pertandingan, bahkan ada sampai kan yang sepatunya itu dilarang gitu ya karena tidak sesuai dengan warna yang boleh dipakai, yaitu adalah Nike Air Jordan One Bread. Itu asalnya seperti itu. Kenapa terus ada bandnya gitu ya, ada Bennett kalau Bennettnya gitu. Itu historinya tuh dari situ. Nah, hasil dari hal inilah ya kan, dari historical background, dari kemampuan Michael Jordan juga sebagai atlet itu sangat-sangat baik gitu ya, sangat-sangat bagus, bisa menjadi legend, bisa dibilang unbeatable ya saat itu. Akhirnya ya orang tuh sampai mikir ya, kalau kita mau jago main basket, barangkali kita harus pakai sepatu Nike Air Jordan gitu. Karena gue inget banget tuh dulu ada film namanya Like Mike atau apa gitu, dan itu lu bisa rewatch ya, atau lu bisa tonton tuh kalau lu belum pernah nonton. Jelas banget menceritakan betapa kerennya Michael Jordan, dan juga sedikit menyinggung mengenai sepatu gitu ya. Maka dari itu, ini suatu branding, suatu kemasan juga yang gokil sih menurut gue, yang jarang bisa diterapin gitu ya. Ya lu juga bisa bilang ini suatu match yang sangat-sangat baik gitu ya. The best NBA player of all time bertemu dengan the best sneakers brand gitu ya, Nike dengan Michael Jordan, itu nge-fuse jadi satu, nge-fuse gitu bahasa gue, jadi satu gitu ya, termix dengan baik gitu ya, melahirkan harmoni-harmoni yang menguntungkan teman-teman gitu ya. Jadi sampai sekarang deh gitu ya, makanya kita bergerak atau beralih ke mengenai value-nya. Nah, gue yakin banget secinta apapun kita sama yang namanya sneakers ya, itu kita pasti tetap mikirin value. Itu terpenting cuy. Kenapa? Karena ya ini berdasarkan ini hidup gue sendiri ya, perjalanan hidup gue sendiri, gue pernah diselamatkan oleh yang namanya sneakers. Dan yang menyelamatkan gue itu bukan Yeezy, bukan NMD apalagi ya, bukan Ultraboost gitu, tetapi Jordan, Nike Air Jordan. Kenapa? Waktu itu gue sedang krisis nih, waktu COVID. Gue baru invest 1M di lini bisnis gitu ya, terus drop gara-gara COVID. Jadi gue invest di 2019, drop di 2020 dan seterusnya. Ya lu tau lah COVID berapa tahun ya. Nah, itu gue bisa survive, bisa tetap seenggaknya hidup dengan layak dan baik itu berkat menjual beberapa koleksi Nike Air Jordan gue. Ingat beberapa ya. Value ini kan dibagi dua ya, nominal yang tadi gue sebut dan juga historical background gitu ya. Kenapa sih historical background itu bisa menjadi value? Karena ya tanpa adanya historical background itu, kita nggak bisa yang namanya membangun sebuah pride atau membangun sebuah kebanggaan tersendiri ke produk itu, dan akhirnya menular atau menyasar juga ke pembelinya, pemakainya gitu ya. Lu nggak mungkin dong kayak misalnya lu ini Nike Air Jordan ini bukan sepatu yang ikonik dikarenakan di branding, di promosikan gitu ya, dibuat juga oleh sosok yang ikonik juga gitu ya, yang legend gitu. Gak mungkin lu sebangga itu kan. Ngerti gak maksud gue? Kayak Yeezy juga, itu juga gara-gara Kanye West waktu itu.
Terus beberapa sepatu Nike juga kan ada yang collab dengan artis-artis lain, public figure lain gitu ya. Michael Jordan bikin sepatu Jordan yang dimana sepatu Jordan adalah sepatu basket. Ya, nggak akan bisa didebatin gitu ya. Kayak orang merasanya dia pasti lebih ngerti mengenai basketball dibandingkan kita yang orang awam. Pasti kan kayak gitu kan. Gitu. Makanya ya wajar gitu loh. Jadi itu pentingnya historical background gitu. Kita bisa bangga, bisa suka gitu ya, karena itu salah satunya. Nah, itu jadi value juga kan akhirnya gitu. Karena tanpa adanya itu, nominal value di nominalnya pun tidak akan bertambah. Tapi itu ternyata langkah-langkah cerdas marketingnya si Nike dan beberapa vendor eksternal lain gitu ya daripada Nike, itu akhirnya membuat keberlangsungan si Nike Air Jordan ini menjadi luar biasa. Yang Jordan 1 High-nya, yang OG series ya, Jordan 1 High-nya itu menjadi lebih berkembang lagi, value-nya naik tanpa harus melakukan inovasi. Si Jordan Mid-nya itu juga naik value-nya. Itu pintar banget sih gue bilang ya. Itu suatu hal yang nggak akan bisa lu temuin di brand-brand lain. Gue sangat-sangat amazed sama cara marketingnya si Nike juga gitu. Karena kalau dibilang itu adalah cara marketingnya, gue nggak tahu ya apakah di situ ada Michael Jordan yang involved juga dalam pemutusan apa namanya cara marketing yang digunakan. Tetapi ya mungkin bisa dibilang itu dari Nike kan gitu ya. Jadi ya itu keren banget gitu. Nah, yang paling penting apa teman-teman? Sepatu Nike Air Jordan ini seakan-akan tuh nggak lekang oleh waktu. Lu bayangin nih, Nike Air Jordan 1 itu bisa dibilang menggunakan teknologi Air daripada Nike yang sudah ada dari tahun 90-an. Bertahan sampai sekarang. Nike Air Jordan 1 sampai saat ini, mungkin ada improvement, mungkin ada apa, tetapi tidak totally change dari versi yang awalnya. Dan itu masih sangat diterima oleh masyarakat dikarenakan balik lagi ya. Itu suatu yang ikonik dan juga legendaris daripada si Nike Air Jordan. Luar biasa kan? Kesimpulannya apa teman-teman? Sepatu Nike Air Jordan ini tuh udah punya branding yang sangat kuat. Hasil kesuksesan daripada Michael Jordan yang menjadi basketball player legendaris gitu ya. Hasil kesuksesan dari Michael Jordan yang menjadi basketball player legendaris, dan Nike yang terus menggoreng sepatu ini dengan bungkusan yang gokil-gokil juga, keren-keren juga. Lu bisa ini nggak sih, kayak misalnya lu beli sepatu Jordan, itu kan packagingnya berbeda dengan lu beli sepatu Nike yang lain gitu ya. Ketika lu buka kardusnya itu di ininya tuh luar biasa ya teman-teman ya, kayak entah itu di papernya entar ada apa namanya kayak sejarahnya kah atau apa keping-kepingan gambar yang menceritakan sepatu itu, kayak Air Jordan 1 Lost and Found ya kalau nggak salah. Terus pokoknya tuh unik-unik, terus lu dapat beberapa laces atau mendapat beberapa tali sepatu yang bisa lu mix and match dengan baik gitu ya. Nike Air Jordan itu memberikan suatu hal yang worth it, apalagi kalau lu belinya secara retail. Gitu. Kalau gue pribadi sih tidak ada yang worth it kalau misalnya lu beli secara resell. Tidak ada satu sepatu pun gitu ya yang worth it lu beli secara resell. Tetapi kalau kita beli secara retail, itu Nike Air Jordan itu sangat-sangat worth it. Worth to buy. Jadi menurut gue itulah kenapa Nike Air Jordan sampai sekarang masih digemari oleh kolektor. Gitu. Nah, kalau kalian gimana nih menurut kalian nih? Komen di bawah ya. Apa kalian ada cerita menarik mengenai Michael Jordan gitu ya, mengenai sepatu Nike Air Jordan juga, atau bahkan bang gue ada cerita nih, gue dulu sekolah pakai sepatu Bata misalnya gitu ya. Terus teman-teman gue udah pakai Jordan. Terus sekarang gue udah bisa beli Jordan dan gue sangat-sangat puas misalnya kayak gitu. Komen di bawah, ceritain di bawah. Kita mau diskusi bareng juga kan. Jadi moga-moga dari hasil komentaran kalian itu gue bisa mengolah lagi menjadi pembahasan yang lebih menarik gitu. Thank you teman-teman udah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.